Menyambung konklusi dari Ibu Dokter tadi setelah mewawancara keluarga pasien, Dokter Ani. Ya, terima kasih Mas, lupa lagi namanya. Mas Andrew, Ibu. Mas Andrew, oke. Jadi gini, saya sebagai dokter dari awal tuh udah merasa lucu gitu. Ini bencana pembantaian apa pemilu gitu ya. Kok banyak amat yang meninggal gitu. Orang pemilu itu kan happy-happy, mau dapat pemimpin baru kah atau bagaimana, nyatanya meninggal gitu. Kalau kita bicara fisiologi, kelelahan itu kan kaitannya dengan fisik nih. Kalau orang beraktivitas, dia pakai gula, ya, metabolisme. Kalau habis capek, dia Ini Bu, hasil investigasi Anda Ibu ya, sambil lihat ya, ke belakang juga boleh dia Bu. hipoglikemia, ya oke. Hipoglikemia dia lapar. Kalau nggak oksigennya dipakai, dia hipoksia, dia ngantuk. Jadi orang capek itu, dia ngantuk, dia lapar. Kalau dia paksa, dia pingsan. Ya, nggak mati dong. Ya. Dan saya melihat beban kerja nih. Ada di laporan saya sengaja tulis beban kerja KPPS itu apa aja sih, ada 7 orang 1 TPS. Itu beban kerjanya saya nggak melihat bahwa itu ada fisik yang sangat capek gitu. Yang saya tahu yang paling capek itu dokter yang lagi ambil spesialis Mas. Kerja 3 hari 3 malam, itu nggak ada yang mati, yang ada makin gendut. Ya, Tapi kalau penjelasan Ibu ini dari 16 April menuju ke tanggal 19 April, 3 hari berturut-turut bekerja Ibu. Sampai akhirnya di hari ketiga mengalami gejala-gejala yang tidak dia diinginkan. bergantian Mas, KPPS itu ada 7 orang loh, masing-masing punya tugas sendiri dan ada aturan boleh bergantian di situ. Jadi kematian karena kelelahan saya belum pernah ketemu, saya ini udah 22 tahun jadi dokter, belum pernah saya ketemu ada COD, cause of death orang adalah karena kelelahan. Kalau orang dia ada gangguan jantung di awal, oke. Kemudian dia bekerja fisiknya diforsir, kemudian sakit jantungnya terpicu, dia meninggal karena jantungnya dong, bukan karena kelelahannya begitu. Nah kalau saya kemarin di Jogja, saya sempat mendatangi 3 korban yang meninggal, kurang lebih keluhannya kan sama. Awalnya sehat-sehat saja, nggak kenapa-kenapa. 1 hari setelah pemilu, ada yang sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, 2 hari kemudian meninggal. Katanya kecapean. Kemudian ada lagi 1 yang habis malamnya menempel-nempel sesuatu, paginya pulang, terus di rumah mengatakan sakit perut, masuk kamar mandi, setelah itu masuk kamar tidur, meninggal. Nggak sempat dibawa ke rumah sakit. Jadi ada lagi yang habis pemilu tanggal 18 April, mengeluh sakit perut, mual-mual, dibawa ke rumah sakit, di sana dirawat, 4 hari kemudian masuk ICCU, umurnya baru 43 tahun ya. Masuk ICCU, sempat dirawat 2 hari di ICCU, balik lagi ke ruang rawat biasa, 4 hari kemudian masuk lagi ICCU, kemudian meninggal. Beban kerja, kemudian psikis, waktu yang terlalu panjang, apakah itu bisa jadi salah satu faktor pemicunya? Pemicu mungkin tersebut? kalau dia punya penyakit. Pemicu? Kalau dia punya penyakit. Misalnya katakanlah ada orang dengan tumor otak. Tumornya kalem-kalem aja kan di situ nggak ngapa-ngapain. Tapi beban kerjanya besar. Ya mikir misalnya psikis, ya udah. Jadi ada masalah dengan neurotransmitter kita bilangnya. Sehingga tumornya bertingkah. Dia meninggal karena itu. Jadi kesimpulan bukan Dokter karena Ani, capeknya. jika kalimatnya seperti ini, Dokter Ani, kelelahan bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Sepakat akan hal itu? Tidak. Saya mungkin bisa menjelaskan beban kerjanya. Jujur, saya tidak sependapat dengan statement dokter tadi itu. Kita boleh berbeda toh, karena itu menyederhanakan persoalan di lapangan. Apalagi saya semantan penyelenggara. Saya jelaskan beban kerja KPPS kita hari ini. H-5 dia harus keliling untuk mengedarkan 300 itu. Kemudian pada H-1 dia sudah harus membangun TPS. Ini tidak ada persoalan, masih bisa. Kecuali kalau dia ada kemudian sip-sip pekerjaan di luar itu mungkin dia belah. Jadi maksud saya kelelahan sudah mulai dari sana, walaupun tidak banyak, bisa refresh. Tapi yang jadi soal adalah ketika dia harus mulai bangun jam 4:30, di satu kasus ada orang yang kerja malam, kemudian nyambung sampai jam 4:30. Dari jam 4:30, jam 6 dia sudah harus pembukaan TPS dan sumpah. Beban kerjanya sampai di sini belum ada persoalan. Nanti mulai jam 11 ketika DPTB itu sudah mulai masuk khusus, di situ mulai berat. Yang jadi soal hari ini yang membedakan dengan yang dulu adalah proses penghitungan rekapitulasi suara yang 5 surat suara ini. Saya jelaskan. Setelah jam 1 mereka istirahat setengah jam. Nah, untuk bisa pemilu presiden ini
mengisi formulir untuk 5 surat suara, ini tebalnya 70 lembar tebalnya. Ini baru satu form saja yang harus diberikan kepada 16 partai politik. Untuk pemilu presiden dimulai dari jam 1:30, saya sudah telepon 10 KPPS dari semua daerah, baik daerah dari pinggiran, daerah kota. Pemilu presiden 3 jam. Mulai dari mana? Buka kotak, hitung kotak, kemudian sah tidak sah, isi C1 plano, kemudian pindahkan dia ke C1, itu 3 jam. Untuk DPR RI 4 jam, untuk DPRD provinsi 4 jam, untuk DPRD kabupaten 4 jam, untuk DPD 3 jam. Setelah kita cek semua dari 10 testimoni yang saya lakukan, rata-rata dimulai jam 4:30 pagi, berakhirnya jam 9 pagi. Tidak ada tidurnya. Nah, kalau situasinya seperti itu, saya bisa membayangkan betapa tingkat kelelahan yang luar biasa, apalagi ada stimulus-stimulus lebih awal. Di Bali ada orang yang sudah gangguan ginjal, kemudian akhirnya meninggal dan seterusnya. That's it. Ini gambaran beban kerja yang belum berhenti. Begitu Gangguan selesai. ginjalnya yang bikin dia meninggal itu gangguan Nah, ginjalnya, artinya bukan beban. kelelahannya Saya dong. ingin mengatakan bahwa beban kerja yang sampai jam 9:30 tidak tidur dengan tekanan itu baru fisik saja. Belum lagi caleg-caleg kabupaten ini yang menekan KPPS dengan berbagai intrik politik segala macam di lapangan. Jam 9:30 belum selesai. Di beberapa daerah yang saya telepon mereka sudah berjatuhan itu langsung di lantai karena ketiduran sudah kelelahan jam 9:30. Jadi Pak Putu kalau memilih riwayat kelelahan atau ada penyakit di dalam diri KPPS tersebut? Dua-duanya jadi stimulus. Yang paling dominan Bapak Putu? Apakah kemudian karena tidak ada kelelahan, tidak ada stimulus sebelumnya, atau karena durasi yang panjang seperti itu? Maksud stimulus ini apakah beban psikis semua orang yang di sana yang ikut memantau Nggak, juga gini di aja TPS? Gini aja deh, kita coba aja cek di kedokteran kerja aja. Orang kerja di pabrik-pabrik, di Cikande sana, di Legok sana, itu kerja bisa 24 jam, Pak. Saya sering terima mereka, nggak apa-apa mereka kok. 24 jam nggak berhenti itu, berdiri. Mesin itu kalau dia ambil overtime karena dia mau dapat uang lebih gitu. And it is okay. Coba kita lihat laporan dokter kedokteran kerja, apakah kematian karena kelelahan? Enggak, karena infeksi, asbestosis dan sebagainya. Bukan karena kelelahan. Tadi Pak Putu bilang Bahwa- ada orang yang bahwa sakit problemnya- ginjal iya dong, dia kan nggak boleh Ya, capek. problemnya yang gitu. dokter barangkali juga paham adalah bahwa mereka yang kemudian dapat riwayat surat kesehatan ini memang jadi masalah. Contoh misalnya, Linmas yang sudah kita cek 192 itu beberapa testimoni saat coba telepon, di KPU saya tanya, itu ada rata-rata di atas umur 60 tahun yang jadi hansip-hansip itu, yang meninggal. Bisa jadi karena kelelahan, karena umur. Yang kedua kemudian yang kita lihat ketika proses rekrutmen KPPS ini, persyaratan formal untuk dinyatakan sehat jasmani dan rohani itu yang sering, ini juga catatan kita yang kemudian sering jadi masalah. Bahwa sekedar formalitas bahwa ternyata dia ada riwayat sakit atau tidak apa, tidak terjelaskan. Tapi poinnya mau saya katakan adalah, saya tidak setuju kalau ada kemudian stigma kecurigaan yang dibangun karena kelelahan luar biasa seperti ini, bahwa ada infiltrasi masuk di situ kemudian untuk menyederhanakan persoalan ini dan tidak menghargai seluruh kerja keras KPPS kita yang kemudian Jadi jadi gini pejuang ya, demokrasi. Mas Andre, saya di sini nggak ada urusan dengan politik. Saya dokter sendirian, datang ke Jogja mencari kenapa. Saya penasaran. Orang meninggal 500 orang, kita kalem. Berapa tahun lalu, 7 orang meninggal di Brussels, bom, nggak tahu negara mana tuh. Kita tiba-tiba save Brussels. Berapa tahun yang lalu 11 orang meninggal di Paris, Charlie Hebdo, save Paris. Hari ini di Indonesia 500 meninggal, orang diam aja. Saya mau tahu, saya ini dokter. Tiba-tiba KPU jadi dokter forensik, menyebutkan COD kelelahan. Mana buktinya, pemeriksaannya? Kalaupun nanti itu kelelahan, buktikan dong. 500 orang, 1 nyawa aja Mas Andre. Dalam agama saya, membunuh tanpa alasan itu disamakan dengan membunuh 1 dunia ini. Ini ada 500 orang dan kita mau diem gitu. Yang ingin saya minta di sini sebagai dokter, sebagai rakyat gitu. Ayo dong diperiksa. Itu yang di Jogja, saya lihat 1 orang tuh yang meninggal malam nempel-nempel sesuatu, dia pulang kok, pagi-paginya dia sakit perut, masuk kamar mandi, masuk kamar, meninggal. Punya anak 4, Mas. Istrinya nggak kerja, sama dengan ibu yang tadi nggak kerja. Mau diapain sama negara tuh? Ya, ini kan dampaknya ke sana-sana. Kalaupun mau dibilang pemeriksaan kesehatan, saya tanya sama mereka, gimana caranya mendaftar jadi anggota KPPS? Pergi aja ke puskesmas, bikin surat keterangan sehat. Diperiksa nggak? Di tensi kayak, di ronsen? Nggak ada. Jadi kalau tadi kata Pak Putu ada orang yang memang dia ada gangguan ginjal, nggak tercover kan? Nggak terdeteksi,
kemudian kita pekerjakan dengan beban katakanlah overtime 3 kali 24 jam dengan orang ginjal, ya masalah dong. Di situ juga suatu kelalaian menurut saya, lalai dong. Udah tahu beban kerjanya banyak, kok orangnya nggak disiapin? Siapin dong. Udah tahu beban kerjanya banyak, kok orang 60 masih diterima aja? Mungkin nggak orang 60 tahun bekerja 3 kali 24 jam sehari. Di Sulawesi Selatan Ibu usia 19 tahun Bu meninggal karena kelelahan. Di Jogja juga kemarin 27 tahun meninggal kelelahan. Jadi ini apa gitu? Saya nggak ada urusan dengan politik dan saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya minta ini, ayo dong ini anak rakyat kita kok. Rakyat ini pemilik kekuasaan, Mas Andre. Dia boleh tagih bahwa sekarang dia mengalami sesuatu, ayo dong. KPU harus tanggung jawab gitu. Urus nih yang 554 orang ini kenapa meninggal, ada apa. Saya percaya, saya pernah baca buku Cak Nun. Kematian itu nggak perlu kita tangisi, udah harinya. Tapi apa sebabnya teliti gitu. Terima kasih. Saya nggak ada ikut-ikut dengan urusan sebelah sini, sebelah sana. Nggak, saya murni nggak ada urusan dengan itu. Terima kasih, Jadi Dr. saya Ani. minta ini diteliti, bila perlu otopsi Mas. Banyak dokter kita pinter-pinter, teman saya di RSM tuh jago-jago. Ayo dong mereka dipekerjakan, mereka mau bantu kok gitu. Terima kasih banyak Dr. Ya, Ani gitu Hasibuan ya. sudah hadir. Saat ini KPU juga sudah merangkul tim dokter dari Fakultas Universitas Indonesia. Kita tahu bahwa ada perhatian juga Bu dari KPU kepada keluarga korban. Saat ini keluarga korban juga banyak yang mengadu ke Mas Aris Ashar. 36 juta. Untuk gambaran saja kepada pemirsa bahwa sebenarnya tugas dari KPPS berat sekali. Pemirsa mulai dari persiapan, sosialisasi, tata cara, pengawalan, penghitungan hingga selesai. Beban kerja yang begitu tinggi dialami KPPS.